Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Dan juga di salah 4 ayat 12 Yesus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Only Jesus. Dan juga saya mau katakan kepada Anda Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Berapa hari saya tidak tayang karena HP-nya rusak. Ya, jadi ya begitulah. Ada saja yang menghalangi. Tapi dan di hari Minggu ini kita bisa ketemu melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, semangat pagi, semangat Tuhan Yesus, semangat Roh Kudus, dan senantiasa menyertai kita. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita. Karena saya merasakan kekuatan dan 5 hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih, kami tahu Immanuel, Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Injil Matius 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Allah. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saya bacakan dulu satu ayat di dalam ini dalam Yesaya 7 ayat 14, ayat yang sama sebenarnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi jauh sebelum kelahiran Yesus tidak ada nubuat akan ada seorang wanita, seorang anak darah yang masih perawan yang akan mengandung seorang penebus, yaitu Yesus Kristus yang disebut Immanuel itu. Itu sebabnya tema saya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Tetapi kadangkala saya sangat miris sebagai hamba Tuhan melihat gaya hidup orang-orang percaya masa kini. Ada banyak orang-orang yang tidak sesuai hidup dengan firman Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu senantiasa menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi karena kegelapan, karena setan, karena keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan setan, akhirnya kita tidak menyadari kehadiran Tuhan itu senantiasa di dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya, Tuhan hadir senantiasa di tengah-tengah kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Kamu menyadari atau tidak menyadari, itu sebabnya Tuhan mengatakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi Tuhan itu sebenarnya memantau, melihat dan menyertai setiap orang yang percaya. Dan itu sebabnya
perlu kita ingat, kalau Allah menyertai kita, maka ingatlah ini, Allah akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Matius 28 ayat yang ke-20. Tetapi apakah betul kita menyadari bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita berusaha, bekerja, melakukan segala aktivitas, melawan segala pekerjaan setan, melawan segala pekerjaan si iblis, melawan keangkuhan hidup kita, kesombongan hidup kita. Apakah betul Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita? Sehingga dengan kehadiran Yesus itu, dengan menyadari bahwa Yesus menyertai kita senantiasa, tentu kita tidak akan memberikan peluang bagi itu. Tapi kenyataan, berapa banyak orang percaya yang terlibat dalam korupsi, berapa banyak orang percaya disebut yang terlibat dalam kejahatan, dalam peredaran narkoba dan lain sebagainya. Berapa banyak orang terlibat. Dan itu sebabnya, sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, sadari kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Yang kedua, Allah memberikan kuasanya. Dari Markus 6 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, ini membuat kita exciting di dalam Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan menjawab. Ketika kita berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Atau ketika kita berdoa, tetap ada kekuatan Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sulit, tapi pengharapan kita, semangat kita tetap tidak pudar. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda yang heran dan tanda-tanda yang ajaib, tentu itu membuat kegairahan dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang-orang percaya menjadi lesu? Karena merasa doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Mengapa doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Sementara Allah berjanji bahwa firman-Nya mengatakan, minta maka kamu akan menerima, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk pintu dibukakan bagimu. Tapi mengapa? Karena dosa, kejahatan yang kita miliki, sehingga telinga Tuhan tertutup bagi kita. Sementara Allah katakan bagi orang yang melekat kepada Tuhan, Ia akan menjawab doa-doa kita. Bahkan Tuhan menyertai kita dalam kesesakan kita. Tuhan menolong kita. Dan Tuhan meluputkan kita. Tuhan memuliakan kita. Dengan panjang umur dikenyangkannya kita, akan ditunjukkan keselamatan daripada Tuhan kepada kita, orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Baca itu Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Jadi kita itu sebagai orang percaya sadar enggak disertai oleh Tuhan. Immanuel itu bukan hanya sekedar nama, tapi nama itu nama yang berkuasa. Nama itu nama yang ajaib. Nama itu nama yang menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, kata firman Allah. Jadi biarkan Allah yang telah menubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, kita sadari dia bukan lagi bayi yang hanya sekedar ditimang-timang, tapi dia adalah Tuhan. Kali yang pertama dia datang sebagai juru selamat dunia ini, memang dia harus mengalami prosesnya. Tetapi kalau kita merayakan Natal sekarang ini di gereja, pasti hampir setiap ada Natal di daerah kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, sadari Immanuel itu menyertai kita. Jadi perayaan Natal jangan kau lakukan untuk mengotori dirimu. Seperti di kampung saya itu, ya kalau sudah malam tahun baru minum bir, minum ini dan campur ini, campur itu dan lain sebagainya. Seolah-olah hari itu adalah hari yang disahkan untuk kita melakukan hawa nafsu kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, tinggalkan cara-cara yang lama.
sambut dengan cara-cara di mana takut akan Tuhan itu ada dalam hati kita, sehingga penyertaan Tuhan itu kita rasakan, getaran-getaran cinta kasih Tuhan yang menyertai kita akan membuat kita melakukan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir kata firman Allah ialah, masih dua lagi, Allah memberikan Roh Kudus-Nya. Jadi untuk menyertai kita itu juga Allah memberikan Roh Kudus-Nya. Jadi kalau Dia berikan kuasa, penyertaan, kalau nanti bisa Anda baca dalam Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus juga diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Dan kemudian yang terakhir adalah Allah memberikan damai sejahtera. Supaya apa? Allah menyertai kita dengan damai-Nya, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari betul-betul menjadi cerminan Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan itu betul-betul kita rasakan dalam hidup ini. Dan ada banyak orang bangun pagi-pagi tidak mengingat firman Allah, bangun pagi-pagi tidak berdoa, bangun pagi-pagi HP yang dilihat, kalau HP dilihat mau baca firman Allah tidak menjadi masalah. Saya ini biar saya lebih suka menjama firman Allah ini kalau saya berkhotbah. Karena apa? Saya lebih merasakan bukan saya anti dengan itu, bukan, tapi saya merasakan kehadiran ketika saya membaca firman Allah itu, ya. Karena kalau kita membawa hati kadangkala itu terganggu. Saya sudah lihat banyak orang beribadah kepada Tuhan, ketika firman Allah disampaikan, mereka WA-an atau melihat gambar-gambar, tidak lagi fokus terhadap Tuhan, terhadap pemberitaan firman Allah. Itu sebabnya saya tidak suka membawa hati. Kalau saya mau dikatakan gaptek, ya silakanlah. Tetapi saya lebih menyukai apa yang original, dan itu mengajar kemampuan kepada saya untuk mengingat firman Allah, memperkatakan firman Allah, sehingga hidup ini kita harus berikan kepada Tuhan sepenuhnya. Ingatlah, Immanuel itu ya Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang menyertai senantiasa, yang memberikan kuasanya, yang memberikan Roh Kudus-Nya, yang memberikan damai sejahteranya bagi kita, agar kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kiranya kebutuhan apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, Tuhan memberikan yang terbaik itu, baik kebutuhan sandang pangan papan, kebutuhan emosional kita, kebutuhan sosial kita, kebutuhan intelektual kita. Kiranya Allah menjawab supaya semakin exciting kita kepada Tuhan. Dan yang terlebih, sadarilah bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi jangan pernah bermain-main dengan Tuhan, dan jangan pernah bermain-main dengan dosa. Kalau engkau bermain-main dengan dosa, engkau akan mengalami kehancuran. Kalau engkau bermain-main dengan Tuhan, engkau akan mengalami kehancuran. Tetapi kalau engkau yang menyadari bahwa Tuhan menyertai engkau, Tuhan senantiasa mengatakan, aku mengasihi orang-orang yang mentaati firman-Ku, yang percaya akan firman-Ku. Ini kan firman. Mari kita percayai supaya kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, Immanuel itu menyertai. Biarlah kami senantiasa menyadari, sehingga dimanapun kami ada dalam situasi apapun, kami menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih yang sakit, apapun sakit penyakitmu, Tuhan mau menolong engkau supaya roh, jiwa, dan tubuhmu sehat. Apapun sakit penyakitmu, angkat kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilurmu mereka menjadi sembuh, dan oleh kuasamu mereka sembuh. Terima kasih. Engkau yang membutuhkan pertolongan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Kami percaya kesesakan yang kami miliki, Tuhan. Firman katakan engkau menyertai, engkau meluputkan kami dan menolong kami. Kami percayai firman. Engkau yang memberikan kelegaan, engkau yang memberikan solusi. Kami percayai firman. Terima kasih. Kami bersyukur buat pertolonganmu kepada mereka yang membutuhkan kasih dan uluran tangan.
Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam perjalanan hidup ini, dan jangan lupa untuk beribadah dimanapun kita berada. Sesibuk-sibuknya kita berikanlah waktu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan, untuk mengekspresikan rasa kekaguman kita, rasa kecintaan kita, sekaligus juga mungkin ada kesaksian-kesaksian yang kita berikan untuk menguatkan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.